Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Berjumpa lagi di channel Kicau Genjaya. Pada video kali ini gue mau sharing atau berbagi kembali seputar pengalaman gue, cara gue mengatasi atau menangani lovebird yang suka nebok atau yang suka turun di dasar sangkar ya teman-teman. Apalagi saat di perlombaan atau saat melihat lovebird lain ya, seperti lovebird yang ingin mengejar lawannya atau yang kepo ya, seperti itu. Dan cara gue untuk menangani atau mengatasi lovebird yang suka nebok, gue perhatikan terlebih dahulu kendala atau faktor lovebird ini bisa nebok ke dasar sangkar atau sering turun di dasar sangkar. Kendalanya seperti apa ya teman-teman? Dan di sini memang ada beberapa faktor penyebab lovebird yang suka turun atau yang kepo dan mengejar lawan. Yang pertama, kendala karena tingginya birahi atau over emosi. Nah, yang pertama seperti itu, dan yang kedua bisa diakibatkan dengan pangkringan yang tidak sesuai, mungkin pangkringan plastik atau pangkringan kayu, atau dari penempatan pangkringannya, pangkringan satu atau dua, silang atau sejajar, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, faktor usia si lovebird, dan yang keempat yang terakhir, faktor kebiasaan si lovebird. Nah, faktor ini meliputi mungkin dari kesalahan pola perawatan dari si pemilik ya teman-teman, seperti itu. Dan cara gue mengatasi atau menangani lovebird yang suka nebok atau yang suka turun di dasar sangkar dari keempat faktor yang sudah gue sebutkan tadi. Yang pertama, over emosi atau over birahi. Di sini gue kasih pakan polosan aja atau pakan rendah ya teman-teman. Dan untuk pola pemandiannya yang biasanya 1 kali dalam 1 hari, bisa gue tingkatkan 2 kali dalam 1 hari atau 3 kali dalam 1 hari. Bisa kalian lakukan mungkin di pagi, siang, sore, atau malam hari, bebas ya teman-teman. Kalian lakukannya sesuai dengan karakter lovebird kalian masing-masing, atau bisa menyesuaikan dengan waktu jam kerja kalian. Mungkin sebelum kalian kerja, kalian bisa mandikan di pagi hari, dan setelah pulang kerja kalian bisa mandikan di malam hari. Mungkin jadi 1 hari 2 kali, seperti itu ya gambarannya teman-teman. Selanjutnya, cara yang kedua mengatasi lovebird yang suka turun atau yang suka nebok ke dasar sangkar karena tangkringan atau pangkringan. Solusinya bisa kalian ganti pangkringannya atau tangkringannya yang biasanya dengan pangkringan plastik, bisa kalian ganti dengan tangkringan kayu atau balok ya. Atau bisa kalian sesuaikan aja dengan karakter lovebird kalian, enaknya seperti apa, dan tetap kalian perhatikan saat kalian ganti pangkringannya dengan pangkringan kayu, balok, atau plastik, lovebird-nya nyaman atau tidak, atau tetap turun ke dasar sangkar atau tidak. Dan kalau sudah nyaman dengan pangkringannya, kemudian kalian lanjut dengan posisi pangkringannya ya. Kalian sesuaikan dengan posisinya. Posisinya mungkin dari posisi menyilang, sejajar, atau dengan pangkringan 1, 2, seperti itu ya. Atas atau bawah ya teman-teman. Kalian sesuaikan aja dan tetap kalian perhatikan. Nah, kalau memangnya sudah ketemu titik nyamannya lovebird dan birahi emosi lovebird-nya sudah stabil, tidak over atau tidak rendah, pasti lovebird ini akan nyaman dan ngekek di pangkringan, tidak akan kepo dan turun ke dasar sangkar ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, solusi atau cara mengatasi atau menangani lovebird yang suka nebok atau yang suka turun di dasar sangkar dari faktor yang ketiga ya, yaitu faktor usia. Maksudnya faktor usia ini faktor usia remaja ya teman-teman. Jadi kebanyakan usia lovebird yang remaja itu seringkali memang kepo atau yang suka nebok ya saat melihat lovebird lain, apalagi saat di gantangan kalau memang tidak kalian latih. Nah, cara gue mengatasi lovebird yang usia remaja, gue menggunakan cara dengan di ombyok atau di koloni ya teman-teman. Nah, caranya bisa kalian terapkan bebas, kalian pilih versi yang mana, bebas silakan. Kalau cara gue menggunakan ombyokan, bisa menggunakan dengan kandang kotak, dan gue masukkan beberapa burung, akan tetapi yang seusia ya teman-teman. Kalau memang balibu ya silakan kalian masukkan balibu ya, jangan ada yang dewasa, seperti itu ya. Dan saat kalian ingin lombakan burungnya, bisa kalian ambil dan kalian singgalkan di dalam sangkar bulat, dan kalian kasih pakan tinggi, baru kalian
bawa ke tempat perlombaan, dan beberapa sesi sebelum perlombaan silakan kalian buka dan kalian angin-anginkan ya teman-teman. Atau cara yang kedua dengan cara koloni. Nah, versi gua koloninya gua menggunakan kandang bulat ya, kandang bulat, satu sangkar satu burung, tapi gua jejer atau gua tempel beberapa burung ya teman-teman. Lebih banyak lebih bagus ya, silakan kalian tempel bebas, mau yang jantan atau yang betina atau yang dewasa atau yang balibu, bebas ya. Kalian jejerkan aja beberapa burung agar lovebird yang kalian latih ini terbiasa saat melihat banyak burung ya, baik itu di perlombaan atau saat kalian trek ya teman-teman. Dan saat kalian ingin lombakan atau kalian ingin tes burungnya masih kepa atau tidak, silakan kalian asingkan terlebih dahulu H-1 atau 1 hari sebelumnya, sebelum kalian tes atau kalian trek ya teman-teman. Dan kemudian kalian pull kerodong, silakan kalian kasih pakan tinggi. Sebelum kalian trek atau kalian lombakan, kalian angin-anginkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu solusi dari gua ya. Bisa kalian pilih, bebas kalian menggunakan cara yang mana. Dan yang terakhir, cara gua mengatasi atau menangani lovebird yang suka turun ke dasar sangkar atau yang suka nebok karena faktor yang keempat, faktor kebiasaan. Nah, kalau faktor kebiasaan ini meliputi faktor perawatan harian atau pola perawatan harian ya teman-teman. Jadi solusinya kalau cara gua mengatasi lovebird seperti ini, biasanya gua tempatkan lovebird ini gua taruh di dasar lantai ya, nggak pernah gua gantung ya teman-teman. Jadi sangkarnya silakan kalian tempatkan di dasar lantai seperti itu ya. Atau bisa kalian tempatkan jangan terlalu tinggi ya, gantungannya bisa kalian taruh di tempat yang agak rendah aja, jangan terlalu tinggi, seperti itu pola perawatannya. Dan kalian perhatikan saat kalian taruh di dasar lantai atau mungkin yang di tempat agak rendah, lovebird-nya suka nebok atau tidak, seperti itu. Biasanya itu berpengaruh juga ya teman-teman. Dan kalau memang nggak mempan juga, bisa juga kalian terapkan sistem koloni ya, seperti yang tadi gue terapkan di lovebird yang usia remaja ya, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau memang lovebird kalian masih nebok atau suka turun di dasar sangkar saat di perlombaan juga, solusi terakhir ya bisa kalian gunakan cara ini ya teman-teman. Bisa kalian gunakan atau kalian terapkan saat kalian mau lomba ya. Silakan kalian masukkan karpet di atas atau di dasar sangkarnya. Kemudian kalian kasih minyak kayu putih ya teman-teman, minyak kayu putih bebas atau minyak yang lain ya, yang setidaknya lovebird ini tidak mau mendekatinya ya. Kalau gue sih menggunakan minyak kayu putih seperti itu agar lovebird-nya mencium aromanya, bisa fresh juga dan tidak mau turun di dasar sangkar. Atau kalian juga bisa menggunakan jebakan lovebird ya. Bisa kalian cek juga di toko-toko online atau di kios-kios ya. Silakan kalian cari aja kalau memang kalian ingin menggunakan jebakan lovebird yang suka turun di dasar sangkar. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua dan sepengalaman gua seperti itu. Bisa kalian terapkan, silakan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau memang kalian ada cara atau tips yang lain, silakan bisa kalian komentar dan kalian sharing-sharing aja di komentar ya teman-teman. Dan bisa jadi masukan untuk gua juga ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk menerima video-video terbaru dari gua. Dan sampai jumpa kembali di video gua berikutnya. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.